Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, khususnya bagi teman-teman yang hobi, yaitu para pilot drone ataupun yang hobi ya, drone. Di sini saya mau berbagi, sebetulnya ada tentang fitur ataupun salah satu ya, ini salah satu fitur dari DJI Go yang sangat penting sekali, sangat berguna sekali. Maksud saya di sini sangat berguna sekali. Mungkin ya bagi teman-teman lain yang telah mengetahui, terima kasih, dan juga mungkin bagi teman-teman yang belum mengetahui, semoga saja ini bisa sangat membantu dan di saat nanti suatu saat dibutuhkan. Dan tentunya jangan lupa ya di subscribe dan di like dan juga ditulis komentarnya. Begitu juga bagi Anda yang telah mempunyai pengalaman lain, silakan saya ditulis di kolom komentar agar di sini kita bisa tetap berbagi sesama kita sehobi. Nah, di sini yang saya maksudkan adalah kita contohkan saya sekarang ini kita pergunakan DJI Spark. Nah, mungkin bagi pengguna DJI tidak asing lagi ya tentang aplikasi yang namanya DJI Go 4, baik itu yang biru ataupun yang merah, maka ada yang modif. Nah, kembali kita ke pokok pembahasan kita, apa sebetulnya fitur dari DJI Go ini yang sangat bermanfaat. Mungkin bagi teman-teman pernah mengalami crash ataupun cut off sehingga drone-nya jatuh. Nah, bagaimana nanti kita mengetahui di mana posisi akhir drone kita itu jatuh ataupun landing dengan sendirinya, karena bermacam-macam permasalahan yang namanya barang elektronik pasti ada error. Suatu ada error, ada kesalahan, nah dia akan melakukan landing. Nah, ini mungkin bisa sangat membantu sekali karena saya sudah mengalami, saya pergunakan, saya dengan mudah menemukan posisi drone saya landing, terakhir landing. Nah, saya langsung menuju ke sana, saya langsung menemukan drone dan alhamdulillah drone saya selamat dan tidak ada kerusakan apa-apa. Nah, kita langsung kembali ya teman-teman semua. Dari menunya ini yang kita butuhkan, yang ini sebetulnya tidak, ini pada saat ini tidak saya konekkan, tidak saya konekkan ke drone ya, mungkin bisa kita lihat ini karena data ini sudah tersimpan. Yang penting di saat kita mau terbang itu pada pengaturan atau settingan dari handphone kita itu lokasinya kita aktifkan ya, lokasi GPS-nya ini kita aktifkan. Jadi itu kita aktifkan, kemudian baru kita landing sehingga nanti data-data kita bisa direkam, data-data GPS pergerakan kita itu semua bisa terekam. Nah, ini kita hanya tinggal tekan ini ya, dan sebelah kiri sekali yang ini kita tinggal tekan. Nah, sehingga kita nanti akan dihantarkan ke menu yang ada di DJI Go. Nah, di sini ada footprintnya, kemudian ada top distance, seberapa jauh drone kita melakukan penerbangan, kemudian top altitude-nya, ketinggiannya, selama ini berapa sudah kita akumulasi, seberapa tinggi drone kita itu, kemudian top speed-nya, kecepatan tertinggi pernah kita pergunakan. Nah, ini mungkin tidak begitu penting ya, ini tidak begitu penting, kita ketahui ini tidak begitu penting. Maksudnya tidak begitu penting, mungkin ini tidak pergunakan atau tidak kita butuhkan. Yang kita butuhkan, kembali kita ke pokok pembahasan kita, seandainya kita mengalami drone kita jatuh, crash atau landing dengan cara mendadak dan kita ingin mengatur di mana sebetulnya posisi drone saya, di mana posisi drone saya jatuh dan di mana posisi drone saya itu melakukan landing secara otomatis. Nah, kita tinggal klik yang menu paling bawah ini ya, paling bawah ini. Nah, ini kita klik yang ini. Nah, kita sekarang akan diantarkan ke sini flight data ya. Flight data di sini ada, pernah saya melakukan penerbangan di 1167 meter, kemudian ada di 438 meter, ada 187 meter. Nah, sekarang dari beberapa penerbangan saya ini, saya contohkan, sebetulnya yang lain sudah saya hapus. Mohon maaf. Nah, ini kita klik yang ini. Nah, di sini yang penting handphone kita tetap terkonek ke internet. Nah, di sini jelas ya kita lihat data-datanya ini sebetulnya sudah terekam di DJI Go yang tersimpan nanti di handphone kita. Ya, walaupun tidak kita konekkan ke drone, tapi data ini tetap bisa kita baca.
seperti ini ada GPS-nya ya. Ini GPS ada 16. Ini sewaktu saya mau melakukan penerbangan, GPS-nya ada 16. Kemudian ada jarak terakhirnya. Nah, sekarang ada kecepatan, kemudian ada kecepatan kita menaikkan ketinggian. Nah, bagaimana kita cara mengetahui posisi terakhir drone kita? Kita dari hasil data rekaman yang ada di handphone ini, dari aplikasi DJI Go ini kita tinggal fly. Nah, dia akan zoom. Nah, di sini kita lihat, nah ini ada penonton home point-nya ya, home point telah direkam secara otomatis. Drone telah merekam home point-nya, titik home point-nya. Kemudian GPS ini ada GPS-nya ada 13, kemudian baterainya 94%. Kemudian nah, karena kita sudah fly, nah sekarang kita sudah berada di ketinggian 15 meter, 19 meter naik ya. Ini di sini saya sudah melakukan take off. Dengan kecepatan naiknya ya, kecepatan naik itu 1,4 meter per second. Sementara untuk pergerakan belum ya, karena kita masih menaikkan drone menjadi ketinggian 43 meter, 1 meter. Ini data-data yang ada. Kemudian ini bisa kita lihat posisi remote-nya. Nah ini ya, berarti kita naik. Yang ini nampaknya jelas ya, posisi remote naik. Sementara untuk maju kita masih belum melakukan pergerakan. Nah, jadi di sini ini jelas ya, ini rekaman dari pergerakan drone kita. Nah, saya melakukan penerbangan dari sini menuju ke tempat ini, dan terus ini data ini bisa terlihat jelas. Nah, bisa kata teman-teman lihat ya, ini kita sudah mulai melakukan pergerakan. Ini yang terekam di ketinggian 76 meter dengan jarak sekarang telah di 80 meter. Nah, dengan kecepatan 5,6 ya, 6 meter per second ya, pokoknya terus. Sementara kita telah berada di 140. Nah, terus kita melaju ke arah depan. Nah, ini adalah merupakan mapnya, map daerah penerbangan saya. Dan ini mungkin melalui aplikasi, mungkin teman-teman semua sudah tahu ya. Kalau kita melakukan penerbangan, mungkin tampilan di layar monitor itu ada yang langsung videonya atau fotonya yang kita lihat dari FPV-nya. Kemudian di bawah bisa kita klik, itu ada map-nya. Nah, map itu bisa juga kita pergunakan untuk kita terbang di malam hari. Karena kita tidak bisa melihat videonya, tetapi kita bisa melalui map-nya yang di bawahnya tampilan kita klik. Kemudian dia akan tampil secara map di monitor, dan itu juga bisa membantu kita kemana arah pergerakan kita. Itu bisa kita pergunakan juga untuk melakukan penerbangan di malam hari. Jadi sehingga kita tahu, wah ini kita sudah berada di sana. Kemudian arah drone ini yang nampak sekali, yang sedikit ada cahaya hijau, itulah depannya. Itu kalau kita melakukan penerbangan di malam hari. Nah, sekarang kita simak aja teman-teman. Sekarang kita sudah berada di ketinggian 112 meter. Dengan jarak yang itu 500. Nah, di sini ada semacam pemberitahuan kita telah berada di jarak yang jauh, ataupun bisa dikatakan kena setting jarak aman ya. Nah, di situ ada peringatan bahwasanya kita harus betul-betul mengetahui lingkungan dan harus berhati-hati. Kemudian, nah di sini altitude ketinggian yang diizinkan itu 120 meter. Nah, di sini saya mencoba, karena di sini hanya daerah pedesaan. Nah, di sini saya mencoba di 150 meter, dan ini di settingan remote waktu 150 meter, dan tadi bisa kita ada tulisan kuningnya tadi ya. Dan bahwasanya kita telah berada di ketinggian maksimum, karena saya setting di itu telah lama di 150. Nah, sekarang kita diizinkan cuma 120 meter. Nah, teman-teman semua bisa melihat ya pergerakan drone kita. Nah, dari hasil pergerakan ini kita bisa melihat bagaimana kemana arah drone. Nah, di sini saya melakukan sedikit diam ya, ini saya lihat kita 0 ya, 0. Kemudian kembali ke arah waktu saya take off. Dengan GPS-nya ada 16 ya. Kemudian baterainya 61%. Nah, di sini ada dengan ketinggian 150 meter, jaraknya 757 meter. Di sini saya memutar 360 derajat waktu
mengambil foto dan video. Nah, saya lihat ya nih untuk remote-nya. Kita tidak melakukan apa-apa, 0%. Kemudian kita cuman melakukan diam. Nah, kemudian kita kembali ke arah menuju tempat kita take off. Ke teman-teman, nah di sini coba kita cepat ya, kita percepat ini. Nah, di sini bisa kita lihat di sini saya jarak di daerah kebetulan daerah di kabut hujan dan sementara materai. Ya, kemudian kita selama berada di ketinggian 150 meter dan dengan jarak ketinggian ya 150 meter, jarak 660 meter. Nah, di sini waktu itu karena ada kabut, saya memperkirakan itu kabut tipis. Saya melakukan pergerakan 360 derajat saya ingin mengambil momen, saya memperkirakan itu adalah kabut tipis yang ingin mengambil ada momen kabut itu ya. Sebetulnya saya juga pernah melakukan itu. Kalau cuma kabut itu aman, soalnya aman ya. Di video saya sebelumnya ada. Di jarak di 663 meter. Bayangkan dengan jarak 663 meter, juga sedikit ada kabut. Itu kita tidak akan bisa melihat dengan jelas posisi drone. Kita cuma bisa mengandalkan monitor ya, PPP monitor. Itu yang bisa kita andalkan untuk melihat. Tetapi ternyata itu hujan gerimis. Mungkin karena posisi drone tidak dalam keadaan bergerak, diam, jadi akhirnya mungkin nanti sedikit mengganggu dari sensor depan. Dianggap itu penghalang. Nah, di jarak 663 meter. Oke, kita cepatkan. Nah, kemudian saya di sini bergerak. Setelah saya telah mengambil video, saya bergerak ke arah sini. Bisa teman-teman lihat ya. Kita bergerak. Nah, sekarang menjadi di 560 turun ya. 560. Kemudian terus bergerak menuju pulang. Menuju Tower Tuntuhom. Nah, di saat itu karena posisi hujan semakin deras, semakin lebat. Nah, di sini ada jelas ya. Jelas sekali, kita stop. Nah, di situ dia akan melakukan download data tadi karena ada di sana adalah sensor error. Pengetahuannya sensor infrarednya error. Nah, di sini drone akan secara otomatis melakukan landing. Karena error dia akan landing secara sendirinya. Bisa teman-teman lihat turun ya 125 dengan kecepatan 3 meter. Ya 3 meter per detik ya turunnya. Kemudian turun menjadi 100 meter ke bawah. Saya di saat ini saya memperkirakan karena ada pemberitaan error dan ada bunyi bip bip bip. Saya memperkirakan itu drone waktu itu melakukan return to home secara otomatis. Karena sambil ngobrol dengan teman, saya menunggu ya, karena ini otomatis dia akan return to home. Tanpa saya perkirakan ternyata itu drone landing secara otomatis. Bisa katakan ini 34 meter dari 150 meter dia landing. Nah, di sini karena saya berada di ketinggian, ini juga ada hutan ya. Jadi terus ke bawah, akhirnya ada lembah, jurang. Jadi koneksi ke remote terputus. Nah, di saat itu saya baru nyadar bahwasanya, wah ini kok koneksi terputus. Saya melihat ke monitor. Nah, itu tidak bisa lagi kita kendalikan. Dia turun dengan kecepatan 2,4 meter per second. Lambat sekali ya turunnya di jarak 423 meter. Jadi jaraknya ini jarak dari drone, posisi drone terakhir ke mari itu 423 meter. Nah, di saat dia terus landing secara otomatis. Jadi di sini apa gunanya data ini? Saya sampaikan tadi. Nah, inilah sekarang kita butuh data ini. Biasa saya mencoba karena saya menguasai daerah ini, saya langsung menuju posisi terakhir drone landing. Saya langsung ke daerah ini. Dan insya Allah mudah-mudahan alhamdulillah drone bisa kita temukan dengan selamat karena dia landing secara otomatis, landing sangat pelan sekali dan dia melakukan pendaratan secara otomatis. Nah, di sini drone ini bisa saya temukan di sini. Kita bisa tinggal lihat data-data ini.
pergerakannya di mana terakhirnya. Nah, itulah kira-kira teman-teman kegunaan daripada data-data yang ada kita tersimpan secara otomatis di aplikasi DJ Ego. Mungkin ini semoga saja ini membantu buat teman-teman. Semoga saja ini bisa membantu untuk dalam melakukan penerbangan. Mungkin yang namanya itu barang elektronik pasti ya ada error, ada segala macamnya. Walaupun kita telah perhitungkan secara matang, kita telah perhatikan, kita telah lihat semua keamanan penerbangan kita sudah persiapkan, data-data penerbangan juga kita sudah siapkan. Tetapi yang namanya barang elektronik pasti ada error ataupun ada kesalahannya. Nah, mungkin ini bisa membantu teman-teman bagi teman-teman yang pernah mengalami ataupun mana tahu suatu saat, ini bukan mendoakan ya, tetapi mana tahu suatu saat teman-teman juga mengalami. Mungkin video ini bisa membantu teman-teman untuk menemukan posisi terakhir drone-nya, sehingga kita tidak perlu harus mencari kemari, ke sana kemari. Kita bisa menuju ke titik di mana posisi terakhir drone kita menyampaikan pesan ke monitor. Jadi kita bisa minimal kita tahu ini adalah posisi terakhir drone, dan kita akan mencari di sekitaran titik drone kita terbaca terakhir. Demikian saja teman-teman, semoga ini bisa membantu, dan jangan lupa di like, di subscribe, dan juga dibagikan kepada teman-teman kita lain. Kita saling berbagi, kita sehobi, saling sharing, saling kita memberikan pengalaman-pengalaman kita. Dan juga bagi teman-teman yang punya pengalaman lain, silakan saja ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.